Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi Alhamdulillah, alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du, Gus Wahid, para senior dan para peserta halakoh yang berbahagia. Menarik sekali pembicaraan pada malam hari ini dan luar biasa mulai dari Gus Wahid sendiri, lalu Pak Saleh, Pak Marzuki Ali, Pak Taufik Bahutin, menarik. Hmm? Banyak hal yang saya dapatkan Iya, kapan sih belum balik? mendengarkan penjelasan-penjelasan ini luar biasa. Saya perhatikan betul apa yang disampaikan oleh Pak Taufik bahwa agama itu adalah identitas, identitas komitmen, pilihan, prinsip, dan seterusnya itu. Saya lalu ingat bahwa dengan beragama itu kita punya identitas atau komitmen untuk hidup dengan sifat-sifat Rasulullah, sidik, amanah, tabrek, dan patona. Ini kalau itu dijalankan saya kira luar biasa. Yang barangkali saya pikirkan ini soal etika, soal apa namanya tata apa sopan santun, tata tertib, undang-undang, peraturan itu sudah begitu banyaknya. Tapi mengapa setelah dibuat, dirumuskan etika, dirumuskan undang-undang, peraturan, itu lalu kok tidak dijalankan? Yang merumuskan sendiri dan yang menjaga sendiri juga mengabaikan. Ini barangkali ada pertanyaan ya, yang perlu dijawab. Kalau itu dilihat dari sisi agama, saya seringkali merenungkan. Jangan-jangan ada aspek agama yang penting, tapi justru tidak diperkenalkan. Tatkala mengajarkan agama itu tadi dikatakan oleh Pak Taufik ya, sebetulnya bukan urusan kepintaran, tapi kan urusan apa yang ada di dalam hati. Beliau tadi nyebut itu rasa. Saya senang sekali bahwa agama itu sebetulnya kan menghidupkan rasa. Kalau rasa ini sudah tidak hidup, sakit apalagi mati, maka orang itu kan berbuat seenaknya sendiri karena memang tidak punya rasa. Gus Wakid dengan setiap hari Jumat malam ya selalu mengajak seperti ini karena ada rasa yang ada di dalam diri Gus Wakid itu tanggung jawab atas apa rasa keberagamaan, tanggung jawab untuk menyebarluaskan ajaran agama ini kan rasa sebetulnya itu sampai lalu dari hadir paling awal dan nanti kembali paling akhir. Ini kan luar biasa. Ini kalau tidak didorong oleh apa yang ada di dalam hati ini, saya kira tidak akan mungkin orang mau. Ini sudah berjalan 2-3 tahun, itu masih masih konsisten, masih istiqomah. Ini kan karena tuntutan rasa itu tadi ya. Nah, lalu bagaimana agama ini seharusnya menurut saya adalah bagaimana menghidupkan rasa ini. Tapi jangan-jangan ketika kita belajar agama, kita tidak mengenalkan itu semua. Saya dulu pernah menyampaikan, kalau buku-buku biologi maka membahas biologi, buku-buku pertanian membahas pertanian, buku-buku bisnis membahas tentang bisnis. Yang sering saya renungkan itu kalau Quran yang 30 juz, Quran yang 114 surat, itu apa sebetulnya yang ingin disampaikan oleh Al-Quran ini? Barang yang diceritakan oleh Al-Quran itu apa sebetulnya? Jangan-jangan ini yang belum mendapatkan perhatian ini. Kalau saya pelajari ya dari awal sampai akhir saya membaca berulang-ulang itu, Al-Quran itu kan bicara tentang diri. Diri manusia yang manusia, diri manusia yang sebenar-benar diri itu siapa?
Yang kita menyebut aku, yang menyebut saya, yang disebut aku dan yang disebut saya itu sebetulnya siapa? Maka lalu di sana ada istilah yang dahir dan yang batin, ya. Yang dahir dan yang batin, yang jiwa dan yang raga, ya. Yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Nah, jangan-jangan ini gagal kita pahami. Yang batin itu siapa? Jangan-jangan itu gagal. Padahal di sana di dalam Al-Quran itu bicara tentang ruh, ruhani, ruhani dan jasmani. Jangan-jangan, jangan-jangan siapa aku, siapa saya, siapa yang ruhani, siapa yang batin ini tidak terkenalkan. Padahal Al-Quran sebetulnya membahas itu. Maka ketika kita membaca Al-Quran 30 juz dan 114 surat itu, seharusnya akan mengerti siapa sesungguhnya diri kita ini yang sebenar-benar diri. Bahkan orang yang melakukan kekeliruan, bahkan penyimpangan itu kan orang yang tidak tahu diri. Dan orang yang tidak tahu diri itu kan disebut jelek. Karena itulah kitab suci mengajarkan kita semua agar mengetahui diri kita yang sebenar-benar diri. Lalu kemudian juga kita apa mengenal siapa sesungguhnya Muhammad. Jangan-jangan yang kita kenal Muhammad itu adalah pengembala kambing di padang pasir itu. Adalah suaminya Khadijah. Adalah anaknya Abdullah dan Aminah. Kalau sebatas itu yang kita kenal, bukankah itu adalah aspek-aspek fisik? Padahal beliau itu adalah beliau hadir untuk memperbaiki ruhani. Yang tadi dikatakan inamal itu liutamima makarimal akhlak. Yang diperbaiki ini adalah aspek yang ada di dalam batin ini. Yang ada di dalam ruhani, yang itu akhlak ini. Nah karena itu siapa sesungguhnya Muhammad itu? Maka saya lalu juga jadi heran itu ketika berbagai agama itu kok bisa-bisanya agama apapun disamakan ketika mengakhiri doa. Agama apapun kalau mengakhiri doa itu kan selalu menyebut amin. Agama Yahudi amin, agama Kristen amin, Katolik amin, Islam amin. Aliran kepercayaan itu kalau berdoa juga mengakhiri dengan amin. Amin ini sebetulnya siapa? Jangan-jangan Amin ini adalah juru selamat yang diutus oleh Allah innama bu'istu liutamima makarimal akhlak ini. Tapi karena tatkala memahami Nabi, tatkala memahami Rasul hanya aspek zahir, batinnya tidak dipahami, maka lalu gagal. Tatkala kita memahami siapa Nabi itu, siapa Rasul itu. Memahami diri juga tidak paham, nah juga gagal. Memahami Rasul juga ini, apalagi memahami Allah. Allah itu yang kita sembah sehari-hari ini sebetulnya siapa? Kita bisanya menyebut Allah, tapi yang bernama Allah itu siapa? Nah, dari sini saya dapatkan renungan, jangan-jangan agama yang kata Pak Marzuki Ali tadi hanya sebatas KTP, penyebutan nama, dilahirkan dari keluarga Muslim sehingga lalu Islam, tapi mereka itu tidak ngerti diri yang sebenar diri itu siapa, yang ruhani, yang jasmani itu, yang disebut Muhammad dan Rasul itu adalah siapa, juga kita masih gagal. Lalu kemudian apalagi disebut yang disebut dengan Tuhan, yang disebut Allah, kita mengenal. Karena itu akhirnya kehidupan ini diwarnai oleh jauh, tidak mengerti diri, tidak mengerti, yang disebut Rasul tidak dimengerti, yang disebut dengan Allah yang disembah sehari-hari itu apalagi menjadi tidak paham. Saya sering kali yang selalu saya katakan di forum ini, kita ini sehari-hari menghadap ke Baitullah, kiblat itu 5 kali itu sebetulnya ada apa? Dan yang menghadap tidak hanya kita, orang seluruh dunia kok menghadap ke tempat itu ada apa? Begitu pentingnya tempat itu, selain harus kita hadapi, kita menghadap ke tempat itu 5 kali sehari semalam, sebelum mati kita disuruh berziarah ke tempat itu. Apakah pakai umroh atau pakai haji. Tapi seringkali juga tidak pernah terpikirkan dalam bicara agama, ada apa di tempat itu?
Dulu ketika saya masih kecil pernah ngaji kepada Kiai Sepuh bahwa disitulah adalah tempat pembinaan ruhani, pembinaan intelektual, kepintaran kita itu, kecerdasan ada di sekolah. Sekolah mulai SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, S1, S2, S3 itu adalah pembinaan intelektual, pembinaan keilmuan. Tapi kalau itu pembinaan rohani, gitu kan? Pembinaan rohani itulah di tempat yang saya sebutkan itu. Nah, kalau hal-hal seperti ini dalam mengkaji agama, memahami agama menjadi jelas, saya kira diri kita menjadi kita kenal, Rasulullah dan Nabi itu Nabi dan Rasul kita kenal, Allah juga kita kenal siapa sebetulnya Allah, lalu apa namanya tempat pembinaan rohani juga kita kenal. Akhirnya dengan mengenal dengan baik hal-hal seperti itu, maka agama menjadi fungsional. Tapi kalau sebaliknya, maka agama hanya menjadi beban. Jangan-jangan itu Gus Wahid, apa Luar namanya? biasa. Bagaimana etika ini, kenapa tidak dijalankan? Karena kita memang tidak kenal isi benda yang diceritakan oleh Al-Quran 30 juz 114 surat itu. Padahal Al-Quran itu bicara tentang siapa diri kita, siapa Nabi Rasul, siapa Allah, di mana tempat pembinaan dan bagaimana cara kita menjalankan pembinaan itu. Luar biasa. Saya kira itu Gus Wakil, mudah-mudahan jadi bahan pertimbangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.